dituangkan di bawah pohon. Langsung ikut ya? Iya. Dan mungkin ini pemirsa yang dinamakan berinteraksi. Jadi kita langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman ya di channel saya Dedi Santana, dimana setiap keseruan dan keajaiban itu ada di sini. Oke, untuk malam ini saya tidak sendiri ya, bersama Gus An dan tim. Ya, lagi-lagi kita ketemu Gus ya. siap. Alhamdulillah. Oke teman-teman ya, untuk malam ini saya bersama Gus An dan tim akan membahas tentang bang gaib. Apakah bang gaib itu ada atau bang gaib itu fiktif? Gimana? Oke, untuk selanjutnya kita tanyakan langsung kepada Gus An ya. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Mas Yudi, kita berada di satu tempat yang indah seperti ini. Lagi-lagi kita berada di dalam satu acara untuk mengeksploitasi atau mengetahui ya Mas Yudi, mengetahui gimana sih yang dinamakan bang gaib ataupun seperti apa sih bang gaib itu. Dan alhamdulillah kita berada di satu tempat di sini. Ini tempat bagi saya sangat bersejarah sekali. Tepatnya kita ada di petilasan Mbah Datuk Ibrahim yang ada di daerah Pesanggaran bagian selatan. Jadi arahnya mau mengarah ke arah Sarongan. Disinilah tempat yang sangat bersejarah ini, dan sering kita itu juga melaksanakan beberapa ritual yang kaitannya ya untuk menenangkan diri. Jadi menindaklanjuti gini pemirsa, pada intinya untuk permasalahan bang gaib yang dipertanyakan, ini mungkin insya Allah bisa mengedukasi kita semua. Dalam arti gini, banyak saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita yang kaitannya di saat mereka itu mengalami sebuah paceklik ataupun permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Banyak mereka itu berpikir kalau mencari bang gaib itu adalah merupakan sebuah solusi utama dan yang bisa diutamakan. Jadi sebenarnya edukasi seperti itulah yang kita cari pada malam hari ini, sehingga hal itu bisa menjadi penting atau tidaknya, dan kita kembali ke masalah iman yang memang kita anut masing-masing. Dalam sisi agama apapun, pasti hal ataupun bang gaib ini pasti teman-teman juga akan tahu. Tapi setidaknya untuk keabsahannya ada dan tidaknya ini berdasarkan dari sejarah-sejarah yang ada. Memang katanya gini Mas Yudi, jadi
dari ajaran para wali dulu, khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau itu istilahnya orang yang sangat ekstrim sekali, sehingga di saat ada kaulo alim yang memang sangat membutuhkan dengan adanya bantuan dalam bentuk yang sifatnya duniawi, itu beliau langsung seperti membuat sebuah atraksi yang kaitannya seperti kalau di masa sekarang yang dikenal Bang Goib. Jadi kalau dulu itu ada beberapa sholawat yang kaitannya untuk memanggil ataupun mengambil satu benda ataupun barang. Kalau pada masa dulu yaitu beras, kalau yang saya ketahui seperti itu, sehingga ada batok ya. Kalau dulu Kanjeng Sunan Kali itu ada batok, terus ada beberapa pusaka yang diyakini bisa mendatangkan beras, itu ditaruh di atas batok itu, ditentukan dengan sorban, baru dibacakan sholawat itu, sehingga setelah dibacakan sholat itu muncul beras itu dan dikasihkan terhadap kaulo alim untuk dimasak. Itu sejarahnya seperti itu, dan berkembang semakin kesini menjadilah ilmu namanya ilmu makar ataupun penggandaan uang. Jadi dasarnya di sana, sehingga pengembangan ilmu tersebut dijadikan ilmu makar ataupun penggandaan ataupun bahkan yang bisa dikenal dengan adanya bangkai. Nah, dari situlah sejarahnya. Sebenarnya ada. Saya meyakini bahwasanya hal itu ada karena apa? Guru-guru besar kita juga pernah mempraktekkan hal itu. Guru-guru besar kita juga keabsahan dari ilmu itu memang benar adanya. Tapi kalau untuk hal itu dijadikan solusi utama, itu kiranya kurang afdol, karena nggak banyak orang pun bisa memiliki sejarah seperti itu dan tertolong permasalahannya dengan cara seperti itu. Sehingga arti dari iman itu ya memang harus ada yang dieman gitu loh. Jadi yang dieman itu apa? Itu tauhid. Jadi nggak semuanya hal ataupun permasalahan ini bisa dikaitkan dengan Bang Goib ataupun semacamnya. Tapi setidaknya kalau kita tuh mau mencari istilah silsilah ilmu makar itu ataupun penggandaan uang seperti itu, oke lah untuk kita edukasi bersama, sehingga pemirsa di rumah ataupun pemirsa yang menyaksikan video ini bisa terbuka untuk membuat sebuah perbandingan, di mana di saat kita itu mengalami sebuah permasalahan, tendensi kita tetap terhadap Allah Ta'ala, bukan terhadap ilmu ataupun keilmuan yang kaitannya seperti itu. Karena hal itu juga nggak banyak menjadi sebuah solusi. Sehingga di sini kita bersama tim insya Allah akan menguak apa sih yang namanya Bang Gaib, apa sih yang namanya ilmu makar ataupun penggandaan uang, dan adanya itu seperti apa, keabsahannya seperti apa, dan insya Allah nanti kita akan buka pada malam hari ini. Sehingga keseruannya tetap kita mohon doa terhadap pemirsa semuanya, sehingga misalkan ada salah tutur kata kita di saat awal session pada malam hari ini hingga akhirnya, kami mohon maaf bila ada sebuah kesalahan. Hal itu baik disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk keseruannya saya kembalikan lagi Mas Yudi. Oke, saya mau tanya sekali lagi Gus. Berarti ini kesimpulannya Bang Goib itu memang benar ada Gus ya? Kalau Bang Goib itu sebenarnya semuanya adalah istilah Mas Yudi. Jadi yang memberikan nama itu ya manusia-manusia zaman sekarang. Gitu. Kalau ilmu dulu yang bisa dikenal kalau paranormal dulu adalah ilmu makar. Intinya penggandaan Gus ya. Iya, intinya kan penggandaan kayak contoh seperti beras tadi, iya, itu sebenarnya digandakan ya. Bisa jadi seperti itu, iya. dan bisa jadi gini Mas Yudi. Pada masa-masa seperti itu kan banyak saudagar-saudagar yang tidak memperdulikan masyarakat sekitar. Sehingga dengan cara seperti itu mungkin di saat itu menjadi solusi. Tapi kalau di saat sekarang itu kiranya kurang pas untuk menurut saya. Gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang lagi penasaran banget Gus sama Bang Gaib, itu untuk lebih jelasnya monggo Gusaan apa yang selanjutnya dilakukan Gusaan. Kalau untuk permasalahan itu gini Mas Yudi. Jadi mungkin saya berharap juga terhadap tempat seperti ini yang kaitannya sejarah, kita juga akan menguak sejarah itu pelan-pelan, karena hal itu juga tidak bisa kita telan mentah-mentah, karena memang selain daripada dalil nakli yang membahas akan keabsahan halal dan haram, di sini juga butuh dalil nakli
sumber daya manusia yang bisa mencerna akan permasalahan ataupun apa yang kita kuat pada malam hari ini, sehingga bisa menjadi edukasi kita bersama. Sehingga kalau memang ada teman-teman ataupun saudara ataupun penonton semua yang lagi bermasalah dengan keuangan, tolong lebih arif lagi untuk mencari sebuah solusi. Jangan sampai menggadaikan iman kita terhadap hal-hal yang kaitannya menyiksa diri untuk di dalam dunia yang seperti ini. Insya Allah seperti itu, Mas. Oke teman-teman ya. Berarti kesimpulannya kalau memang Bang Gaib itu ada kan itu masih tanda tanya Gus ya. Iya, siap. Tanda tanya. Oke, berarti gini. Kalau memang berhubungan dengan hal gaib, kita tanya langsung kepada Sang Maha Gaib ya. Terus ya. Bisa seperti itu. Tapi gini, kalau perasaan dan pola pikir saya jenengan kok selalu bertanya seperti itu. Dalam arti rasa penasaran jenengan kok tinggi sekali gitu. Ya, soalnya saya penasaran Gus ya. Sama teman-teman lagi teman-teman yang ada di rumah juga. Mungkin juga gini Mas Edi, kaitannya dengan sejarah tempat ini yang memang dulu-dulu kita juga pernah mengalami beberapa pengalaman yang kaitannya pengalaman itu berkaitan langsung dengan situs dari Mbah Dato Ibrahim ini yang telah berlalu. Mungkin hal ini yang akan membuat gairah jenengan semakin bertanya. Nggak apa-apa. Ayo kita kupas tuntas untuk permasalahan ini, dan semoga harapan besar kita adalah menjadilah sebuah edukasi bersama, sehingga bisa menjadi sebuah tutur sembur. Dan sebenarnya konsep dari pola pikir masalah untuk hal-hal Bang Gaib itu bukan menjadi masalah utama dan bisa kita utamakan, tidak Mas. Sebenarnya kembali lagi, pola dasar pikir manusia yang lahir membawa sebuah akidah itu adalah sedekatul yadafir wala sedekatul naris. Dengan adanya kita semakin banyak bersedekah, kita akan semakin banyak rezeki dan terselamatkan rezeki kita dari hal-hal yang seperti ini. Oke, untuk selanjutnya langsung aja Gus ya. Insya Allah seperti itu. Oke, teman-teman, seperti apa keseruannya pada malam hari ini ya? Saksikan Gusaan Paranormal Experience. Oke teman-teman ya, itu tadi proses kita berdoa bersama Gus ya. Oke. Untuk selanjutnya nih gimana Gus? Ini mungkin kita bisa edukasikan bersama. Kita kembali memflashback masa lalu, dan mungkin ini bisa dikatakan kita istilahnya membicarakan bentuk bangunan yang baru ini Mas. Jadi hal apa yang kita lihat ini sekarang berbeda banget dengan yang dulu. Jadi mungkin kita juga menaruh rasa hormat terhadap instansi yang berkaitan dengan bangunan ini. Kita doakan bersama semoga beliaunya itu dikasih kelancaran apapun permasalahannya, dan juga dikasih rezeki yang melimpah karena mendapat syafaat dari beliaunya Mbah Dato Ibrahim. Dan semoga apa yang dilaksanakan ini bisa menjadi kembali ke amal ibadah. Iya Mas. Iya. Saya merasakan pusing ya Mas ya. Oh iya, agak mual. Ini pemirsa, memang dari tadi saya merasakan ada beberapa getaran
ini di pohon belakang saya ini. Dan mungkin ini pemirsa yang apa ya istilahnya, ya bukan mengganggu sih, mungkin beliau juga ada kepingin rasa sifat ingin tahunya sehingga hadir di sini untuk menyapa kita. Mas minta depannya ya. Masih pusing masih. Iya. Coba sampean berdoa, pasangkan di bawah pohon sini. Iya. Dan mungkin ini pemirsa yang dinamakan berinteraksi. Jadi kita langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Sinten sama kucing jaga bangun iki. Nuwun ngapunten. Samangkin kula wonten hajat ingkang sae teng mriki, boten ganggu salah setunggalipun ingkang teng mriki. Kula matur nuwun panjenengan saged hadir. Nggih. Kula kepengin mangertosi pinten-pinten informasi utawi satu hal sing kaitane wonten teng alam gaib panjenengan. Kula kalian sinten samangkin? Aku sing jaga bangun iki. Nggih. Kula saged angkat panjenengan. Nggih, saged angkat panjenengan. Saged sekecoan kula kalian. Sampeyan kalian. Nyuwun ngapunten. Saderengipun kula niku kepengin ngerti permasalahan ingkang sak niki niku lagi beredar nggih babagan masalah bang gaib utawi arta sing wonten teng dunia jenengan. Niku pripun? Anak. Nggih. Ajeng misalkan sederek kula niku caranipun badhe angsal ngoten niku pripun? Kayak apa? Nggih. Permasalahan teng donya niku semakin dinten niku semakin sulit. Permasalahan ekonomi teng donya niku semakin dinten semakin sulit. Kula kepingin gabung kalian panjenengan ibadah sesarengan kalian panjenengan dening ngatasi sareng-sareng permasalahan manungsa ingkang awujud masalah ekonomi. Mungkin panjenengan saged bantu dening hajatipun manungsa, kula sumanggaaken. Ono enak. Misalkan kula kepengin mundhut sak mangke. Caranipun pripun? Moro langsung rono. Oh ngoten. Kula saged panggih kalian sinten? Prabu. Saestu sak mangkin saged dipun pundhut. Saged njamin panjenengan. Nggih. Pangestunipun pilih cara kula niki kirang sae menurut panjenengan. Tapi insyaallah kula dugi teng mriki kanthi niatan-niatan sae. Sehingga kula silaturahmi teng mriki kula nyuwun mugi pangarsami dumateng panjenengan. Monggo sareng-sareng ing dinten sak mangkin kula nyatet dening amal ibadah kula kalian panjenengan sami dilaporaken wonten Gusti Allah. Mugi-mugi mawon hal niki saged dados catatan amal ibadah panjenengan ugi. Kula suwun panjenengan saged medal wonten teng wadalipun sederek kula. Salajengipun monggo dipun rembak malih perkawis niki saged dados masalah sak mangkin saged dados solusi ingkang dipun harapaken sederek-sederek kula. Aku njaluk wongsone. Jadi pasang sini kanan.
pemirsa, kesimpulan dari bang gaib itu memang menurut informasi secara gaib itu ada. Jadi kalau untuk keabsahannya, kita sebagai makhluk yang memang diciptakan sempurna sama Allah, tidak selayaknya kita itu percaya 100%. Karena kalimat ataupun kata-kata khotam tersebut 99,99% tidak bisa dipercaya. Tapi setidaknya dengan adanya kita itu memiliki Tuhan, kita itu memiliki Allah Ta'ala untuk membuktikan hal itu. Dari situlah letak-letak nilai kearifan lokal yang memang selama ini menjadi sebuah misteri besar bagi penduduk, khususnya penduduk di Pulau Jawa ini. Sehingga untuk keselanjutannya mungkin kita akan eksekusi secara langsung untuk membuktikan dari kata-kata dan kalimat khotam jin yang sekiranya tadi datang di sini untuk bermuajah ataupun taklim secara langsung. Dan insya Allah hal itu nanti kita buktikan bersama benar dan tidaknya, karena ini adalah hanya sebatas menjadi sebuah edukasi bagi kita bersama. Jangan sekali-sekali, kalau menurut saya, kita itu mentendensikan permasalahan kita terhadap selain Allah, dan hal itu akan nol besar, karena letak kesempurnaan itu hanya terhadap pada Allah dan letak kekurangan ada terhadap pada diri kita. Karena kita adalah selaku manusia, sebaik apapun manusia adalah al-insanu mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dari salah dan lupa tersebutlah kita bisa beribadah melalui dari kekurangan seperti itu. Sehingga insya Allah dari syafaat beliau yang telah berpulang terhadap rahmat Allah, kita berharap dan berdoa. Tendensi permasalahan kita tiada lain, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan mungkin pada malam hari ini penelusuran kita cukupkan, karena mungkin kondisinya Mas Dedi juga tidak bisa kita ajak untuk melanjutkan. Jadi langsung saja kita adakan acara berikutnya ataupun video di next time berikutnya, secara langsung kita adakan eksekusinya ataupun kita adakan apa yang kita jadikan judul pada lakon pada malam hari ini. Sehingga seperti itulah pemirsa, tetap waspada, lindungi diri dengan kalimat-kalimat tauhid, pertahankan tauhid panjenengan semua, hanya sebatas tendensi masalah kita terhadap Allah Ta'ala. Sehingga pada malam hari ini adalah contoh kecil dari permasalahan yang selama ini kita anggap hal ini menjadi sebuah solusi. Jadi insya Allah apa yang dilaksanakan pada malam hari ini, jadikanlah sebuah catatan positif bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Mas ya, mungkin kita sudahi pada malam hari ini. Dan insya Allah cukup sekian pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.